semuanya juga terkait umbul-umbul dan alma mater. Oh ya, saya minta tolong salah satu membuatkan TV ya yang kemarin ya, membuatkan ini ya, Wi ya, membuatkan presensi ya, Wi ya. Ya. Nah, makasih, Wi. Nah, jadi itu tadi, jadi tidak harus ini dan boleh bergantian untuk mengisi berkas-berkas yang dibutuhkan di mana namanya itu di SIM KKN. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan ini untuk kelompok 54 Surabaya? Pak mau tanya, Ya, gimana? kalau misalnya rumah kreatif itu saat pandemi benar-benar nggak bisa dilaksanakan, kita puter dibikin ke balai RT, jadi kegiatannya full untuk anak-anak, tapi ada output wujudnya gitu, bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Yang namanya proposal itu kan memang rencana ya. Yang memang rencana, nah itu bisa kalau ternyata kondisinya tidak mungkin untuk dilaksanakan, ya nggak apa-apa disampaikan bahwa program ini tidak terlaksana, nanti pada waktu laporan ya, pada waktu laporan, terus disampaikan, tetapi kami melakukan kegiatan serupa atau kegiatan lainnya berupa apa, nggak apa-apa. Jadi ajukan aja proposalnya seperti ini, yang kalian buat itu, kalian masukkan ke SIM KKN, kalian lengkapi di situ, kemudian kalau misalkan nanti ternyata kondisi realnya tidak bisa terlaksana, ya nggak masalah, dilaporkan saja. Terus kemudian kalau diganti dengan kegiatan lain juga nggak apa-apa. Gitu ya, Rizka? Ya Pak, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa dilanjut ke kelompok berikutnya, Sidoarjo 1 ya. Baik, Pak. Oke. Semua proposalnya bisa dikirimkan ke WA, kemudian nanti saya tanda tangan, saya kirimkan balik lagi ke WA grupnya, nanti ketua kelompoknya silakan mengupload di SIM KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Pembina DPL kita dari KKN Sidoarjo 1. Di sini saya Hildarisma Maudidia mewakili ketua kelompok yaitu di sini saya akan mempresentasikan program-program yang akan kami laksanakan di dalam KKN selama 4-5 bulan ini. Ya, untuk yang pertama yaitu program penyuluhan 3M. Program penyuluhan 3M ini meliputi yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dalam penyuluhan ini untuk penanggung jawab yaitu saya sendiri Hildarisma Maulidia dan juga untuk peserta yang akan kami libatkan yaitu sekitar 10-15 orang. Untuk lokasinya berada di Balai Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang kedua yaitu program penyuluhan atau sosialisasi terkait limbah rumah tangga, yakni pemilahan antara sampah organik dan juga sampah non-organik. Dalam penyuluhan ini kita juga memperhatikan bagaimana program desa yang ada, yaitu mengenai pemilahan sampah. Jadi di dalam program ini nanti kita juga akan melakukan penyuluhan sosialisasi terhadap ibu-ibu PKK yang berada di Desa Tenggulunan. Dan kami untuk pesertanya kami batasi hanya sekitar 10 sampai dengan 15 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk program ketiga yaitu penyuluhan 5R di Desa Tenggulunan. Untuk 5R itu meliputi reduce, reuse, recycle, replace, and replan. Untuk pengurangan dan penggunaan kembali, mendaur ulang dan penggantian penanaman kembali, ini akan kita sosialisasikan bertempat di Balai Desa Tenggulunan. Untuk penanggung jawabnya saya sendiri juga. Untuk program ke-6 yaitu kegiatan bersih Desa Tenggulunan, di mana program kebersihan ini, program kegiatan bersih desa ini akan dilakukan tepatnya di RT 3 RW 2 Desa Tenggulunan.
Dan untuk penanggung jawabnya yaitu Saudara Ridho. Program ketujuh yaitu pengendalian resapan air dan saluran air. Untuk pengendalian resapan air dan saluran air ini kita melakukan pembersihan di daerah rawan banjir yang mana resapan air tersebut sudah kita lihat, sudah kita tinjau bahwa itu banyak sekali sampah-sampah yang harus dibersihkan. Dan untuk penanggung jawab program ini yaitu Putra. Program ke-8 yaitu penanaman dan penghijauan. Penanaman dan penghijauan ini sudah kita tinjau lokasinya dan dilakukan di daerah yang memang kurangnya ada penghijauan dan juga akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa sekitar. Dan untuk penanggung jawabnya juga Saudara Putra. Kemudian ada program ke-9 yakni pengolahan limbah rumah tangga, yang mana pengolahan limbah rumah tangga ini kita melakukan pelatihan bagaimana cara pengolahan limbah rumah tangga yang baik dan benar, yang itu akan dilaksanakan di Balai Desa Tenggulunan dan dengan sasaran kita yaitu ibu-ibu PKK. Untuk penanggung jawabnya sendiri Saudara Putra. Terus untuk program ke-10 yakni sosialisasi hidup sehat melalui banner atau pamflet. Ini untuk banner dan pamflet ini nanti kita pasang di titik-titik tertentu yang sudah kita tetapkan. Dan untuk penanggung jawabnya yaitu Saudari Bella. Selain sosialisasi hidup sehat, kita juga memasang banner edukasi mengenai tempat kebersihan. Jadi di dalam program ini kita akan mengedukasi masyarakat melalui banner dan juga pamflet. Untuk program ke-11 yakni bakti sosial ke panti asuhan. Untuk sasaran kegiatan kita pada program ke-11 ini yakni anak yatim piatu yang berada di panti asuhan Milenium yang berada di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk penanggung jawabnya yakni Saudari Rati. Selanjutnya program ke-12 yakni pembagian takjil untuk masyarakat desa, di mana pembagian takjil ini kita laksanakan ketika pada bulan Ramadan, dan untuk penanggung jawabnya juga Saudari Rati. Program ke-13 yakni penutupan kapnya yakni Saudari Safira. Terima kasih, itu tadi program-program yang kami rancang untuk KKN beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Oke, baik ya. Saya bisa lihat atas slide pertama. Loh, kok dihapus? Slide yang pertama. Baik, Pak. Ya, saya screenshot dulu. Oke. Program-programnya menarik semua ya, saya senang. Jadi kalian mempertimbangkan segala macam ya. Jadi kayak tadi resapan itu, ya bagus lah itu kan ada ini ya, ada hadis gitu ya, ada hadis yang kalau kalian menyimpan air itu kalian bermanfaat. Kemudian penghijauan juga bermanfaat, itu nggak kalian ambil hanya pada waktu KKN, tapi ketika itu berjalan. Kemudian ketika tanaman itu besar, itu nanti akan ngalir ke kalian semua pahalanya sampai kalian. Iya, jadi saya senang program-programnya juga bagus. Jadi mungkin pesan saya sama juga sama yang kelompok 1 ya. Ini kan melibatkan banyak orang, jadi minta tolong dengan sangat dilakukan protokol kesehatan, banyak program-program menarik. Mungkin kalau misalkan itu tadi ada ya itu kalian sudah membatasi bahwa itu 10 sampai 15 orang, tapi kalau kalian sendiri nanti gimana? Ada pembagian lagi untuk masing-masing program atau semua bekerja untuk semua program? Semua bekerja untuk semua program, Pak. Jadi kita juga sudah membentuk setiap untuk agar kerjanya lebih ringan juga. Iya, koordinator masing-masing program ya. Ini ada 13 program.
sama seperti yang kelompok sebelumnya ya, nggak apa-apa, kalian buat program yang banyak nggak masalah. Kemudian kalau misalkan tidak terlaksana, ya sampaikan saja tidak terlaksana karena apa. Jadi jangan jadi beban ya, jangan jadi beban. Kalau misalkan lupa, kami kemarin buat proposal programnya segitu banyaknya Pak, tapi ternyata kenyataannya kami nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, nggak apa-apa. Jadi jangan takut, jangan apa ya. Program-programnya tetap berusaha sebisa mungkin dijalankan. Kalau misalkan nggak bisa, ya sudah boleh disampaikan bahwa kendalanya apa yang dihadapi atau hambatannya apa ketika melakukan program itu. Kemudian kalau misalkan diganti dengan program lain juga boleh, gitu ya. Jadi ini, oke. Kemudian kalau untuk izin kemarin ini ya, topik sudah japri saya tanya tentang Bakes Bangpol ya. Jadi di Sidoarjo itu masih diuruskan sama Pak Jack dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Itu beliau Senin akan ke sana lagi. Nanti kalau surat itu sudah turun akan saya share ke grup gitu ya. Kemudian ini berarti mulai melaksanakannya tanggal berapa? Untuk pelaksanaannya sendiri tanggal 8 Maret Pak untuk pembukaannya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Jadi artinya kan masih ada waktu untuk mengurus surat ya. Jadi suratnya nanti begitu sampai bisa langsung saya sampaikan ke kelompok kalian sudah bisa bekerja. Jadi bekerjanya tenang. Ada hukum yang yang backup kalian nanti. Jadi kalian bukan gelap melakukan KKN enggak, tapi ada hukum yang menemani kalian untuk bekerja. Oke. Kemudian, kalau gitu nanti kalau sudah silakan. Ini sudah ngirim ke saya ya, ininya ya. Sudah di grup ya. Ya, nanti saya tanda tangan, kemudian saya kembalikan untuk diupload di SIM KKN ya. Sekali lagi, yang dimasukkan ke SIM KKN itu sebenarnya semua. Cuman karena supaya tidak semua memasukkan, diwakili oleh ketuanya. Tapi kalau misalkan ketuanya tidak bisa, boleh diwakili oleh yang lainnya. Asalkan tetap dimasukkan. Jadi proposal yang sudah saya tanda tangan. Oke, baik. Kemudian kalau untuk masalah dana gimana ya? Saya lihat ada beberapa yang memang harus membutuhkan dana, kayak datang ke panti asuhan, kemudian membeli takjil. Itu gimana masalah dana? Ya, untuk masalah dana sendiri kita melakukan open paid promote untuk kegiatan kita dan juga ada iuran per anggota, dan itu untuk iuran per anggota itu belum kita target berapa, tapi untuk awal ini kita iuran 50.000 terlebih dahulu untuk kegiatan awal. Dan untuk donasi atau bakti sosial itu kita melakukan open donasi untuk umum. Di mana? Di kitabisa.com apa di mana? Kita melakukan open donasi secara secara pribadi melalui sosial media. Oke, mungkin kalau kalian mau melakukan seperti itu open donasi yang di internet boleh ya. Jadi kalian misalkan kalian tahu ininya, misalkan kalian tahu bahwa desa itu gini, kita melakukan ini, mungkin nggak kita mengumpulkan dana, boleh kalau misalkan kalian mau seperti itu. Kelompok lainnya juga boleh ya, kalau misalkan kalian mau melakukan itu. Tapi fokusnya di programnya ya, jangan gini, jangan curhat sosial media. Kita disuruh KKN, disuruh ini itu, tapi nggak dikasih dana sama UNESA, jangan gitu loh, ya. Jadi kalian boleh minta dana secara terbuka melalui kayak gitu-gitu ya, kita bisa atau segala macam, tapi sampaikan bahwa kita mau membangun desa ini karena desa ini gini, kita mau membangun atau kita mau meningkatkan taraf hidup, boleh. Tapi jangan menjelek-jelekkan UNESA ya. Nanti kalian daripada di blok sama UNESA, sama nanti kalian dianggap menjelekkan UNESA terus kemudian kena masalah macam-macam, jangan. Tapi kalau misalkan dalam rangka KKN kita butuh dana untuk melaksanakan ini, boleh gitu ya. Tapi sekali lagi jangan menjelekkan. Kita disuruh KKN tapi ini karena UNESA sudah menyampaikan bahwa tahun 2014 dulu itu ada dana bantuan dari UNESA. Tapi untuk yang tahun ini karena segala macam anggarannya terbatas, maka dilakukan tidak ada dana. Sebisa mungkin melakukan kegiatan yang tidak memerlukan dana, tapi itu kan jelas tidak mungkin ya, karena yang namanya KKN pasti melibatkan orang banyak dan kita mau membantu itu jelas butuh dana. Nah, itu jadi saya bebaskan kalau misalnya kalian mau open donasi boleh, kemudian menyampaikan tapi kalau bisa sepersetujuan sama desanya juga. Jangan sampai kalian menulis sesuatu yang jelek tentang desa itu kemudian minta donasi supaya dikasihani orang tapi malah menjelekkan desa. Jadi sebisa mungkin jangan menyampaikan sesuatu yang jelek ya. Tetap yang positive vibes saja. Jadi apa-apa misalkan kalian
sekelompok pemuda yang pengen membangun desa, kemudian apa gitu ya, pokoknya semacam itu bisa kan open donasi seperti itu, gitu ya. Pesan saya jangan menjelekkan UNESA atau jangan menjelekkan desanya. Kemudian sekali lagi ketika melakukan penyuluhan-penyuluhan sama seperti kelompok sebelumnya, yang sopan juga karena yang kalian hadapi itu adalah orang-orang tua yang kalian tidak tahu latar belakang pendidikannya, jadi pelan-pelan menyampaikan, yang sabar, jangan yang telaten lah ya, pokoknya yang telaten, lakukan seoptimal mungkin itu ya. Ada pertanyaan kalau untuk kelompok Sidoarjo? Satu? Cukup, Bapak. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke Lamongan 8. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya di WA sama ketuanya. Kelompok Lamongan 8 bisa presentasi, nanti saya tanda tangan ini untuk proposalnya. Siapa perwakilan kelompok 8? Saya Pak, Agung Ya. Awaludin Pak. Ya, ayo Gung, gimana Gung? Sebentar Pak, mau share screen dulu. Ya. Sudah bisa share screen, Lin? Iya, bisa, saya lihat. Jangan lupa ini ya, ngisi presensi ya, usah dibuatkan sama Tiwi di chat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Langsung saja saya dari perwakilan kelompok Lamongan 8, nama saya Agung Awaludin Murni, akan mencoba untuk mempresentasikan program KKN kita yang akan dilaksanakan di Desa Gempol Tuk Meloko, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Untuk latar belakangnya sendiri, dari kelompok KKN saya akan memakai kriteria program dari Indonesia, yaitu proyek di desa. Mengapa kami pilih proyek di desa? Karena saya tahu bahwa desa yang akan kami tempati untuk tempat KKN itu memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Di sana itu berbagai macam program-program yang nantinya bisa niatnya untuk kami bantu dari KKN Indonesia ini. Jadi kenapa saya pilih program yang ini? Karena saya merasa ini adalah program yang paling murah, sehingga kami itu bisa melakukan fleksibilitas yang tinggi, bisa menyelesaikan kebutuhan desa, dan juga kami tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak. Untuk latar belakangnya sendiri, desa yang akan kami tempati itu adalah desa yang memiliki mata pencarian utama di bidang pertanian, yang selanjutnya disusul atau diimbangi dengan industri, yakni UMKM. Untuk permasalahannya sendiri, seperti biasa masalah pertanian, yakni hama tikus. Tikus di sini menyerang dua tempat, yang pertama di sawah, dan yang kedua di rumah. Nanti akan kita buat sebuah kegiatan untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang kedua, karena desa ini sebenarnya cukup maju menurut saya, namun kurang terpublikasi. Jadi permasalahan di desa ini, UMKM yang banyak itu tidak memiliki sebuah tempat untuk mereka bisa mempromosikan dagangannya. Jadi nanti niatnya kita akan membuat sebuah program, kita akan membuat sebuah website desa yang nanti bisa diisi oleh UMKM. Nanti juga kita akan mengadakan workshop, istilahnya workshop untuk nanti bagaimana UMKM ini bisa menembus kaca online seperti itu. Langsung saja saya paparkan ke program-programnya. Monggo Mbak Eli langsung program saja. Di sini kami punya beberapa macam program, sekitar ada 6 program. Yang pertama, program yang pertama, yakni kami akan melakukan penyuluhan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Yang nantinya kami akan isi dengan penyemprotan desinfektan yang nanti akan bekerja sama dengan gugus tugas yang ada di desa, pembuatan hand sanitizer yang nanti akan dilakukan seperti kepada ibu PKK dan terbuka untuk umum, dan nanti kalau bisa menyasar ke teman-teman sekolah SD, SMA, dan sanawiyah. Pertama, pembagian masker. Selanjutnya, kami akan tadi kan sudah saya sebutkan di desa ini punya berbagai macam
masalah utamanya ini tikus. Nah, kami mau membuat sebuah workshop untuk pelatihan pembuatan perangkap tikus yang portable. Biasanya di desa Gempol Temerloh sendiri itu untuk menanggulangi masalah tikus, khususnya di sawah, itu menggunakan listrik, setrum listrik. Nah, itu kan berbahaya. Dan itu cuma bisa digunakan di sawah. Akhirnya kami itu mau membuat pelatihan untuk membuat perangkap tikus yang murah pembuatannya dan tidak berbahaya. Selanjutnya Ramadan Fair. Mengapa kami di sini membuat Ramadan Fair? Karena di desa ini sendiri setiap Ramadan itu dari pemuda-pemudanya itu selalu mengadakan kegiatan yakni santunan anak yatim. Niatnya pada saat Ramadan itu kami akan bekerja sama dengan pemuda-pemuda kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan. Dari rencananya sendiri kami akan melakukan berbagai macam lomba. Tentu saja nanti akan kami sesuaikan dengan kondisi dan juga situasi pandemi. Selanjutnya, workshop e-commerce. Untuk program utama kami, sebelumnya saya beritahu bahwa program utama kami yakni membuat website desa. Mengapa kami membuat website desa? Itu adalah permintaan dari kepala desanya sendiri, bahwa kepala desa ingin agar desanya punya profil desa. Nah, untuk mengisi profil desa dan website desa, kami akan mengadakan workshop e-commerce. Mengapa kami membuat workshop e-commerce? Nanti dari workshop ini kami bisa mendata UMKM yang ada di desa, yang nantinya bisa kami proses dan nanti akan kami tampilkan di website desa. Kenapa kami membuat workshop e-commerce? Karena saya melihat di desa ini banyak UMKM itu yang belum membuka tokonya secara online. Jadi mereka hanya mengandalkan penjualan dari tetangga atau dari orang yang mendengar mereka. Saya pengennya untuk desa ini bisa go ke online sehingga mereka mendapatkan banyak pesanan dan konsumennya lebih luas lagi. Yang selanjutnya yakni pembuatan plang nama desa. Ini istilahnya kegiatan kami untuk memberikan hadiah kepada desa berupa plang nama yang nanti akan dibuat dengan menggunakan kayu. Selanjutnya, yang ketujuh yakni penyuluhan sampah. Penyuluhan sampah kami galangkan di sini karena kondisi di desa ini tidak memiliki bus sampah, sehingga beberapa masyarakat itu suka membuang sampah sembarangan atau membakarnya di depan rumah. Tentu saja itu sangat tidak efektif, sehingga kami mengajukan program ini. Dan yang terakhir yakni bimbingan belajar. Bimbingan belajar kami masukkan karena sebagai modus kami sebenarnya untuk lebih dekat kepada masyarakat, khususnya pemuda-pemuda. Sehingga nanti dari kedekatan kami lewat bimbel itu, kami bisa merangkul sama mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan dari proses kami bersosialisasi di sini. Selanjutnya, berikut adalah rundown kegiatan kami. Dari 4 bulan itu kami memiliki beberapa program besar yang tadi sudah saya sebutkan, dan insya Allah di setiap bulan itu ada 1 atau 2 program besar. Untuk di desa kami sendiri akan kami mulai di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 yakni pembukaan, dan di bulan Maret itu kegiatan besarnya yaitu sosialisasi terkait COVID-19 atau kesehatan. Selanjutnya lagi. Oke, untuk di bulan April kami memfokuskan kepada untuk pelatihan perangkap tikus portable sama Ramadan Fair, yang nanti Ramadan Fair itu akan berkoordinasi dengan pemuda-pemuda setempat. Selanjutnya, di bulan Mei kami fokus di workshop e-commerce sama pembuatan plang nama desa. Dan di bulan Juni kami fokus ke penyuluhan sampah. Nah, untuk bimbel itu kegiatannya kami menyesuaikan dan kami isi di hari-hari yang kami kosong untuk kegiatan besar. Oke, next. Next lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kritik dan saran kepada Bapak Rudianto, monggo Pak. Enggak ya, saya nggak mengkritik ya. Jadi
bagus juga. Semua program saya senang, program-programnya semua bagus. Baik yang Surabaya, Sidoarjo, Lamongan itu bagus-bagus semua dan memang padat ya. Cuman mungkin ini ada beberapa. Saya lihat yang halaman pertama saya belum screenshot yang halaman pertama. Bisa ditampilkan yang halaman pertama, Elin. Terus saya screenshotnya dulu judulnya. Nah, oke. Sebentar ya. Ya oke. Ini ada yang menarik ya. Saya tertarik untuk yang workshop pembuatan perangkap tikus. Itu memang ada yang menguasai ya. Ada anggota kelompok ini yang menguasai bagaimana cara membuat penangkap tikusnya ya. Kalau dibilang menguasai betul tidak Pak, tapi kami punya inisiatif untuk melakukan hal itu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kan sekarang memang apa-apa bisa dilihat di internet ya. Kalian cek aja di YouTube atau kalian di mana kan ada tentang perangkap tikus. Kalau memang tidak ada yang punya kalian ya silakan belajar dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya dukung gitu ya. Cuman sebelum nanti melakukan pelatihan, ada baiknya kalian berlatih dulu. Jadi ketika kalian membuat itu, kalian simulasikan kira-kira nanti tikusnya seperti ini sehingga bisa menangkap. Jangan sampai pada waktu hari H kalian melakukan pelatihan pembuatan perangkap tikus, tapi belum ada yang menguasai. Jadi kan masih ada waktu, silakan pelajari dulu membuat yang seperti apa, kemudian itu nanti cari yang bahannya murah yang ada di sekitar sehingga warga masyarakat juga bisa membuat sendiri ketika nanti kalian sudah tidak di situ gitu ya. Jadi perhatikan itu, jangan sampai ketika warga sudah dikumpulkan, kemudian membuat baru akan membuat sama-sama ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tadi untuk yang masalah COVID itu sama juga ya. Kemudian saya tadi melihat ada hand sanitizer sama disinfektan. Mungkin ada baiknya itu juga dimasukkan ya, pembuatan itu juga bagus ya. Pembuatan disinfektan atau hand sanitizer itu dibuat dalam bentuk workshop juga bagus ya. Ini kan kalian membuat hand sanitizer saja ya. Hanya membuat hand sanitizer. Nggak membuat disinfektannya ya. Tidak. Mungkin, tapi terserah kelompok kalian ya. Jadi selain menyemprotkan disinfektan, ada baiknya itu ibu-ibu PKK juga diajari cara membuat disinfektan. Jadi misalkan kalian punya cairan Dettol atau dan sebagainya gitu ya, kalian ajarkan jadi bisa seperti ini. Jadi nanti ketika kalian tinggal, kemudian mereka bisa melanjutkan melakukan penyemprotan disinfektan. Caranya mereka bisa membuat sendiri disinfektan. Jadi kan satu aja kegiatannya. Jadi ada kegiatan pembuatan disinfektan sama pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer untuk masing-masing keluarga, kemudian kalau disinfektan kan bisa digunakan bersama-sama. Tapi terserah itu cuma saran saja. Ya, dilakukan boleh, tidak juga boleh. Kemudian untuk yang sama seperti kelompok lainnya, kalau masalah dana gimana? Ada pembagian masker segala macam, rapat dan fair. Dananya gimana ya? Kalau dana itu insya Allah kami akan melakukan koordinasi bekerjasama dengan pemerintah pusat. Tapi untuk pemasukan utamanya dari dompet teman-teman sama mungkin nanti akan melakukan paid promote. Oh ya sudah, boleh nggak apa-apa ya. Kalian sekreatif mungkin, kalian bisa melakukan kegiatan tanpa dana itu bagus ya. Jadi bukan tanpa dana, maksudnya kalian bisa mencari dana sendiri. Tapi memang ya itu sama seperti yang sebelumnya bahwa yang tahun ini tidak ada dana. Tapi kalau kalian bisa mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan ini juga baik, gitu ya. Kemudian kalau untuk masalah perizinan gimana? Kalau untuk perizinan kemarin itu saya sudah bertatap muka langsung dengan kepala desanya, Pak. Untuk surat izin sudah saya ajukan kepada Indonesia, tapi masih belum. Oh gitu, ya sudah berarti tinggal. Ya gimana? Insya Allah ya nanti kalau sudah dapat saya akan sekalian store proposalnya ini juga. Oh ya, ya boleh nggak apa-apa ya. Jadi ditunggu aja, ini memang masih proses untuk pengurusan izin-izin. Tapi kalian sudah bagus, jadi membuat spend waktunya tidak langsung minggu ini ya, tapi akan berapa hari lagi. Jadi kita tunggu sambil nunggu ini, surat izinnya, gitu ya. Tadi sudah ngirim ke saya ya. Ya nanti saya tanda tangan, saya kembalikan lagi ke Agung ya, Agung ya. Ya Pak. Oke, makasih. Berikutnya kelompok Berau.
Iya Pak, sebentar. Ya, silakan Indah. Ini gini ya, sambil nunggu Indah. Di kelompok lain, di mana namanya, di DPL yang lain, itu kalau ada yang dari Kalimantan, itu bisa digabungkan jadi satu sama kelompok yang ada. Itu kalau anggotanya cuma satu atau dua. Nah, Berau ini nanggung, anggotanya cuma 3, jadi ya, nggak apa-apa ya, Indah sama teman-teman ya, Berau ngadain sendiri ya. Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kelompok lain, kalau anggotanya cuma satu orang, itu digabung gitu. Nah ini kalian bertiga, mau digabung itu sudah 3 orang, kalau tidak digabung itu ya sedikit, tapi nggak apa-apa, saya nggak menuntut banyak seperti kelompok-kelompok lain yang jumlah anggotanya banyak. Yang halaman pertama dulu, siapa Indah? Saya screenshotnya dulu. Oke, silakan Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dari perwakilan kelompok Berau 1. Tema kami adalah KKN Mahasiswa UNESA dalam program kemanusiaan yang bekerja sama dengan Gerakan Infak Beras Berau. Lanjut Indah. Indah, lanjut. Ini Indah, Anastasia, sama satu lagi siapa ya? Cindy, Pak. Itu kalian satu daerah atau beda-beda? Satu daerah, Pak. Oh ya wes, oke. Terus lanjut. Di sini program kerja kami ada 3, yang masing-masing 1 di setiap bulannya. Yang pertama, kami akan membuka donasi, yaitu berupa donasi beras dan bisa berupa donasi uang. Jadi kami akan bekerja sama dengan Gerakan Infak Berau untuk membagikan beras kepada panti asuhan, penghafal Al-Quran, dan orang-orang kurang mampu. Terus kemudian kami juga akan membantu kegiatan di Gerakan Infak Beras Berau dan menyebarkan poster donasi ke media sosial untuk menjangkau orang-orang yang ingin melakukan donasi. Terus untuk bulan berikutnya, kami akan melakukan kegiatan bakti sosial di panti asuhan. Bakti sosial ini kami akan lakukan pada bulan suci Ramadan. Jadi akan kami lakukan bersamaan dengan buka puasa bersama dan memberikan sumbangan sosial berupa beras dan sembako. Terus pada bulan ketiga kami akan membagikan masker dan hand sanitizer. Hand sanitizer ini akan kami kemas sendiri dalam botol-botol kecil dan kami buat bentuk paket seperti itu dan kami akan bagikan di jalan-jalan. Karena seperti yang kita tahu, terkadang banyak pengendara yang tidak memakai masker ketika di jalan. Gitu. Ya, itu sekian proker dari kelompok KKN Berau. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Karena memang anggotanya juga cuma bertiga, jadi memang tidak ada tuntutan untuk program yang banyak. Nggak apa-apa, 3 program. Terus kemudian kalau misalkan tadi mendapat aspirasi dari teman-teman kelompok lain, misalkan mau ditambahkan boleh gitu ya. Sementara masukkan saja proposalnya seperti ini, tapi nanti ketika kalian mau menambah kegiatan boleh ya untuk kelompok Berau. Jadi misalkan kalian juga ingin melakukan penghijauan misalkan gitu ya, boleh silakan. Untuk sementara ini yang dijadikan proposal. Untuk kelompok Berau juga minta tolong dikirim ke saya ya proposalnya, nanti saya tanda tangannya. Kemudian kalau untuk dana tadi itu ya berarti membuka donasi ya. Iya Pak. Untuk semuanya aja bukan hanya untuk kelompok Berau.
kalau misalkan donasinya tidak mencukupi, kira-kira yang kalian lakukan apa ya? Kalau untuk kelompok berau Pak, kami juga membuat paid promote dan ada patungan anggota. Jadi sebisa mungkin bisa terkumpul dana. Yang lainnya juga gitu ya, berusaha sebisa mungkin, pokoknya sampai ada dana gitu. Bisa dengar suara saya ya? Bisa Pak. Ya. Kelompok lain kalau misalkan tidak ada dana, sama ya, kalian tetap mengusahakan dari anggota gitu. Kalau misalkan tidak terdapat dana untuk melakukan kegiatan. Yang Tiwi gimana, Wi? Kalau misalkan kamu? Nanti kami mengusahakan open donasi, kemudian paid promote. Untuk ya di teman-teman. Ya sudah, pokoknya itu tadi ya. Kalau misalkan ada dana atau tidak ada dana, kalian jangan terpancang sama proposal, itu bisa diubah, bisa diperbarui atau nanti dilaporkan sesuai ini. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Oke, ada pertanyaan enggak untuk yang kelompok berau? Masalah perizinan gimana kelompok berau? Kelompok berau, untuk yang masalah perizinan gimana? Untuk perizinan nanti kami masih agendakan kembali untuk apa? Kami masih akan agendakan untuk bertemu kembali dengan pihak-pihak terkait, Pak. Oke. Untuk masalah perizinannya. Ya, jadi tapi kemarin sudah memasukkan ini permintaan surat izin belum ke Sudah Pak, Sudah Pak. Oh ya sudah, oke. Ya, jadi semua ditunggu saja surat izinnya, kemudian sambil dipikirkan lagi benar-benar, misalkan mau menambah lagi program boleh ya. Jadi di luar proposal aja dilakukannya. Jadi mungkin tadi ada yang kelompok Lamongan mendapatkan inspirasi membuat perangkap tikus atau gimana, jadi inspirasi buat kelompok lain, silakan. Ya, saya tidak melarang. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya lewat WA group. Kemudian kan kalian yang ketua kelompok juga ikut masuk ke dalam grup Telegram ya. Jadi semua diinfokan melalui itu. Kita koordinasi lewat WA group. Nanti kalau ada masalah silakan WA grup WA saja ya, jangan ragu. Misalnya ada yang mau ditanyakan, Pak, ternyata program ini seperti ini, Pak, ini ada masalah, tolong sampaikan ke saya ya. Jangan malu, jangan takut, jangan kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, jangan ragu untuk menghubungi saya. Gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ini setelah ini nanti saya tanda tangan proposalnya akan saya kembalikan ke masing-masing kelompok. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya screenshot dulu untuk yang terakhir. Oke. Baik, terakhir dari saya, semoga apa yang kalian programkan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada masalah yang berarti di lapangan. Tetap jaga protokol kesehatan, juga selalu sopan santunnya dijaga juga kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian juga kalau misalkan melakukan bimbingan belajar kepada adik-adik yang masih muda juga kapasitas sabarnya dinaikkan. Jadi harus benar-benar sabar karena menghadapi orang beda. Ketika kalian bertemu sama dosen kalian sudah tahu posisinya dosen sama mahasiswa. Tapi ketika kalian di masyarakat itu posisinya kalian sama. Tapi di masyarakat ada orang-orang yang merasa dia itu lebih gimana daripada kalian, sehingga akan mungkin kalian nanti akan diremehkan atau kalian nanti akan walah ternyata ini tok kayak gitu-gitu. Tolong sabarnya itu, tingkat kesabarannya ditingkatkan. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, sementara diterima saja, anggap saja sebagai pembelajaran bahwa ya inilah di dunia masyarakat yang nyata itu seperti itu. Gitu ya, kalian harus sabar-sabar. Jadi kalau kalian bisa melewati ya berarti kalian calon-calon orang sukses, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.